Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso, Matematika Jadi Mudah. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Oke, gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan mau belajar matematika dengan saya. Kita akan lanjutkan nilai statistik untuk data kelompok, di mana sebelumnya kita sudah bahas nilai statistik, ukuran pemusatan, ukuran letak, dan kali ini kita akan bahas ukuran penyebaran data. Nah, untuk ukuran penyebaran data ini tidak semua akan diulas. Yang lebih utama adalah untuk nilai simpangan rata-rata dan simpangan baku, di mana sebenarnya nilai penyebaran data itu selain simpangan rata-rata, ada juga simpangan yang lain, yaitu simpangan kuartil, jangkauan antar kuartil, kemudian simpangan baku, dan varians. Nah, untuk simpangan rata-rata, di mana di data tunggal ada, di data kelompok juga ada, rumus umumnya sama. Untuk data tunggal berfrekuensi, bahwa simpangan rata-rata adalah jumlah dari FI kali mutlak XI min X bar dibagi sigma FI, atau jumlah dari frekuensinya. Nah, tentunya untuk simpangan rata-rata berarti harus tahu dulu nilai rata-ratanya, baru diselisihkan dengan nilai-nilai tengah kelasnya. Berikutnya dilanjutkan dikalikan dengan frekuensi kelasnya masing-masing. Kemudian untuk jangkauan interkuartil di data tunggal juga sama rumusnya, yaitu Q3 min Q1. Tentunya Q3 dan Q1-nya untuk data kelompok sudah kita cari, tinggal diselisihkan saja, itulah jangkauan interkuartil. Kemudian jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil juga tinggal jangkauan antar kuartil dibagi 2 atau setengah kali Q3 min Q1. Q3 min Q1-nya sudah ditentukan, tinggal diselisihkan lalu dibagi 2. Nah, jadi hal yang baru adalah simpangan rata-rata yang harus kita cari dan simpangan baku. Nah, simpangan baku juga belum dicari, jadi kita tinggal menggunakan selisih dari nilai-nilai tengah dengan rata-ratanya, dikuadratkan lalu kalikan frekuensinya, kemudian dijumlah dibagi dengan rata-rata lalu diakarkan, atau kita gunakan pengkodean dengan menggunakan coding sehingga kita bisa mudah menghitungnya tanpa kalkulator. Dan terakhir adalah varians. Varians adalah simpangan baku kuadrat. Jadi kalau simpangan bakunya sudah dapat, kita bisa menentukan nilai variansnya. Oke? Jadi untuk kelanjutan dari data yang sudah kita buat, dari data tersebar kemudian disusun menjadi distribusi frekuensi, kita akan hitung nilai simpangan rata-ratanya dan simpangan bakunya. Karena kuartil sudah dihitung, tinggal simpangannya berarti diselisihkan saja. Untuk simpangan kuartil tinggal dibagi 2, untuk jangkauan tinggal Q3 min Q1 saja. Oke? Kita lanjutkan. Nah, karena data tersebut sudah kita hitung nilai rata-ratanya di video sebelumnya, yaitu dengan menggunakan pengkodean. Kita sudah menghitung rata-ratanya dengan pengkodean, di mana pengkodeannya didapat dari XI min X bar dibagi dengan interval. Maka secara mudah kita bisa menentukan kalau kode 0 sudah ditetapkan, ke atas kurang 1 kurang 1, ke bawah tambah 1 tambah 1, untuk memudah mengingatkannya. Lalu nilai-nilai tersebut dikalikan dengan frekuensinya, kemudian dijumlah, didapat nilainya min 17. Itu sudah dihitung ya di video yang sebelumnya. Kalian tinggal tonton video tersebut untuk mendapatkan berapa nilai rata-ratanya. Gitu ya. Jadi dari data tersebut kita sudah dapat nilai rata-ratanya, yaitu 18,3625. Nah, tentunya untuk mempermudah perhitungan,
Saya minta kalian menggunakan kalkulator untuk bisa memastikan nilainya benar atau tidak. Oke, untuk simpangan rata-rata kita akan gunakan nilai rata-rata ini 18,3625. Lalu kita selisihkan dengan nilai-nilai tengah kelasnya. Nah, nilai-nilai tengah kelasnya kita selisihkan. Kemudian kita hitung. Nah, nilai tengah pertama 10 diselisihkan. Tentunya 8,3625 karena dimutlakan ya. Selisihkan dengan 13 5,3625 dengan 16 2,3625 dan seterusnya diselisihkan semua. Lalu semuanya kita kalikan frekuensinya. Misalkan untuk kelas pertama kalikan frekuensi 5 berarti 41,8125. Untuk frekuensi kelas kedua 13 kali 5,3625 69,7125 dan seterusnya ya. Kalian bisa hitung dengan menggunakan kalkulator, maka didapatlah sigmanya atau jumlah nilai terakhirnya adalah 263,925. Nah, simpangan rata-rata berarti sigmanya jumlah ini, rumusnya ya, sigma dari FI kali XI min X bar, berarti yang ini nih, 3625 dibagi frekuensi frekuensinya 80. Jadi 263,925 dibagi 80, maka dapat 3,3. Nah, itulah nilai simpangan rata-ratanya dari data berfrekuensi yang sudah kita buat dari awal. Gitu ya. Jangan lupa lihat tonton video sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku kita gunakan coding. Jadi dari data dengan menggunakan coding di rata-rata dilanjutkan saja tabelnya. Sehingga tinggal ditambahkan mu kuadrat dan ditambahkan FI mu I kuadrat. Jadi tabel rata-rata kan sampai sini nih. Sampai FI kali mu I. Nah, untuk simpangan baku tinggal ditambahkan aja mu I dikuadratkan tabelnya, lalu FI mu I kuadrat dikalikan. Sehingga nilai mu min 3 dikuadratkan 9, min 2 dikuadratkan 4, min 1 dikuadratkan 1, dan seterusnya. Lalu kalikan dengan frekuensinya. Misal, untuk kelas pertama 5 berarti kali 9, 45. Kelas kedua 13 kali 4 berarti 52, dan seterusnya ya. Jadi nilai tengah tidak perlu digunakan. Tidak digunakan, yang digunakan adalah coding-codingnya. Gitu ya. Didapatlah FI mu I kuadratnya jumlahnya 185. Nah, kita gunakan simpangan bakunya, rumusnya adalah C per N. C itu apa? C ini adalah intervalnya. Jadi ini adalah interval. Sedangkan N itu adalah jumlah frekuensinya. Ya, dalam hal ini adalah, ini berarti ini N-nya. Ya. Ini N-nya nih. N-nya berarti 80. Itu sama saja dengan jumlah dari frekuensi, itu N maksudnya. Gitu ya. Oke, berarti sigma FI mu I kuadrat ini berarti ini adalah sigma dari FI mu I kuadrat. Sedangkan 4 adalah sigma dari FI mu I. Ya, sigma dari FI mu I, sigma FI mu I kuadrat adalah 185. Sudah, tinggal dimasukkan nilai fungsinya, nilai-nilainya. Maka intervalnya berarti 3, lalu frekuensi jumlahnya atau jumlah frekuensinya 80, N-nya 80 ya. Sigma FI mu I kuadratnya 185, sigma FI mu I-nya 4 dikuadratkan. Oke, didapat jadi 3/10 kali 16-nya keluar gini. Jadi 80 itu kan ada 16-nya. 80 itu kalau kalian faktorkan, ini adalah 16 kali 5. Gitu ya. Ada 16, ada 16. Jadi 16-nya
Keluarkan, difaktorkan. Berarti 16 kali 5 kali 185 dikurangi 1. Gitu ya. Jadi ini kalau saya runut dulu. Jadi 16 kali 5 kali 185 kurangi 16. Nah, yang 16-nya dikeluarkan ini. 16 kali 5 kali 185 kemudian dikurangi 1. Gitu ya. Lalu 16-nya keluar akar. Keluar akar berarti 4. Jadi hasilnya diperoleh berarti 3/80 kali 4 kali 5 kali 185 dikurangi 1, 924. Oke, ini bisa dibagi 2 nih. Bisa dibagi 4. Berarti 3/20. Kali 4 lagi nih. 924 kali 4 lagi. 4-nya keluar. Berarti 3/5. Gitu ya. 4-nya keluar, sorry. Dari akar berarti 2 ya. Jadi 3/10. Nah, biasanya di pilihan ganda, nilainya udah berhenti sampai sini aja. Kalau di pilihan ganda ya. Tapi kalau di esai ya hitunglah 23. Akar 231-nya berapa dengan kalkulator. Maka didapat nilai simpangan bakunya adalah 4,56. Oke, itulah nilai dari ukuran penyebaran data untuk simpangan baku 4,59. Kalau ditanya variansnya ya tinggal dikuadratkan. Kalau ditanya varians ya berarti tinggal dikuadratkan saja. Gitu ya. Jadi 9/100 kali 231. Nah, ini nilai simpangan baku kuadratnya atau variansinya. Atau 4,56 dikuadratkan. Oke. Itu nilai statistik dari data kelompok, ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Mudah-mudahan kalian bisa memahami semua nilai-nilai statistik, baik data tunggal maupun data kelompok. Tonton terus video-video tentang statistik, sehingga kalian bisa meyakinkan diri untuk siap mengikuti penilaian harian. Tonton terus video tentang statistik, kita akan bahas latihan untuk persiapan penilaian harian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.